Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan semangat kan? Hari ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran SPDB. Materi kita adalah tentang gambar cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Baik, kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gambar cerita. Kita awali dengan pengertian dulu. Gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan satu sama lain dan mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Kemudian, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita gambar, komik, pamflet, cover, kartun, karikatur, dan lain-lain. Kemudian, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek ilustrasi bisa berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan isi atau bacaan. Kemudian contoh gambar cerita. Nah, di situ ada contoh gambar cerita. Yang atas itu gambar ceritanya, kemudian yang bawah itu adalah teks atau ceritanya. Jadi di atas itu gambar, kemudian harus sesuai dengan teksnya. Gambar harus sesuai dengan teks ceritanya. Kemudian langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah membuat gagasan terlebih dahulu. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa itu harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Berikut contoh sketsa gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan. Pewarnaan dibuat setelah sketsa selesai dibuat. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Anak-anak dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Berikut contoh yang sudah diwarna. Selanjutnya yaitu media dalam gambar cerita. Yang pertama adalah media alas gambar. Contoh media alas gambar antara lain kertas, kanvas, kain, dan lain-lain. Berikut contohnya ada kanvas, kemudian yang satunya ada kertas.
Media selanjutnya yaitu media pewarnaan. Contoh media pewarnaan antara lain pensil, pensil warna, cat air, krayon, dan lain-lain. Berikut contohnya ada pensil warna, kemudian contoh cat air atau cat minyak. Selanjutnya adalah corak gambar cerita. Yang pertama adalah corak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Berikut contoh gambar realis. Selanjutnya adalah corak karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Berikut contoh gambar karikaturnya. Corak selanjutnya yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Berikut contoh gambar kartun. Kemudian corak selanjutnya yaitu corak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Berikut contoh corak dekoratif. Baik anak-anak, cukup sekian materi tentang gambar cerita. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami meskipun jarak kita jauh. Mudah-mudahan kita segera bisa berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.